Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Astrianti dengan NIM 212020 3886208052 dari kelas PAI 2B, Program Sarjana Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi desain rencana pelaksanaan pembelajaran, utamanya dalam hal prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman Nur SAG MAG. Sebelum masuk kepada inti materi, yakni prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Nah, menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 menyatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Nah, sekarang kita akan masuk pada inti materi, yakni prinsip-prinsip rencana pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP harus memperhatikan minat dan perhatian peserta didik terhadap materi standar kompetensi dasar yang dijadikan bahan kajian. Nah, dalam hal ini harus diperhatikan agar guru bukan hanya berperan sebagai transformator, tetapi juga harus berperan sebagai motivator yang dapat membangkitkan gairah dan nafsu belajar, mendorong peserta didik untuk belajar dengan menggunakan berbagai variasi media dan sumber belajar yang sesuai, serta menunjang pembentukan kompetensi dasar. Untuk kepentingan tersebut, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus jelas. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa. Yang ketiga, kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan. Dan yang terakhir, yakni RPP yang dikembangkan itu harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dalam menyusun RPP itu hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yakni sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik. 2. Partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, inisiatif, minat, kreativitas, dan kemandirian. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis. 5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber-sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 7. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Dan yang terakhir, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, dalam kaitannya dengan RPP, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yakni diantaranya itu yang pertama, persiapan dipandang sebagai suatu proses yang secara kuat diarahkan pada tindakan mendatang, misalnya untuk pembentukan kompetensi, dan mungkin ada
akan melibatkan orang lain seperti pengawas dan komite sekolah. Yang kedua, persiapan diarahkan pada tindakan di masa mendatang atau future action yang dihadapkan kepada berbagai masalah, tantangan, serta hambatan yang tidak jelas dan tidak pasti. Sementara itu, pengetahuan tentang masa depan sangat terbatas sehingga mempersulit prediksi, khususnya memperkirakan kegiatan dalam kelas, apalagi dalam era globalisasi sekarang ini, sehingga tidak menutup kemungkinan apa yang direncanakan sebenarnya sudah dimiliki oleh peserta didik. Dan yang terakhir, rencana pembelajaran erat hubungannya dengan bagaimana sesuatu dapat dikerjakan. Karena itu, RPP yang baik adalah yang dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Nah, dapat dipahami bahwasanya pengembangan rencana pembelajaran menurut pemikiran, pengambilan keputusan, pertimbangan guru, serta memerlukan usaha intelektual, pengetahuan teoritis, pengalaman yang ditunjang oleh sejumlah aktivitas seperti memperkirakan, mempertimbangkan, menata, dan memvisualisasikan. Nah, rencana pembelajaran itu mencerminkan apa yang dilakukan guru dalam memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik, bagaimana melakukannya, dan mengapa guru melakukan itu. Oleh karena itu, RPP memiliki kedudukan yang esensial dalam pembelajaran yang efektif karena akan membantu membuat disiplin kerja yang baik, suasana yang lebih menarik, pembelajaran yang diorganisasikan dengan baik, relevan, dan akurat. Rencana pembelajaran merupakan hal yang penting yang harus dilakukan guru untuk menunjang pembentukan kompetensi yang diharapkan. Baik, itulah tadi materi pembelajaran yang sempat saya sampaikan, yaitu tentang prinsip-prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.